Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Saya suami. Bapak-bapak tentu sebagai suami juga dari istri masing-masing. Mari kita merenungi satu peristiwa yang kadang-kadang kita sering lupakan, dianggap biasa, yaitu peristiwa melahirkan. Ketika istri kita melahirkan, perjuangannya itu luar biasa. Kita sama-sama tahu, khususnya mereka yang mendampingi ketika istrinya melahirkan, luar biasa. Taruhannya memang benar-benar antara hidup dengan mati. Orang di sekitarnya terlibat secara langsung, ada yang memijatnya, ada yang mendorongnya, ada yang memotivasinya. Dokter spesialis pun ikut terlibat di situ, memberikan motivasi, kadang-kadang nyuntiknya, memberikan rangsangan-rangsangan supaya si bayi cepat keluar. Luar biasa bagaimana rasa sakitnya itu. Maka dalam Islam, wanita yang melahirkan itu dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala. Yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bukan soal bagaimana proses melahirkan, itu urusannya bidan. Saya ingin ngajak kepada saudara-saudara sekalian, pemirsa TV Tausiah, untuk memahami si buah hati yang lahir itu. Konon kata ibu-ibu, kalau melahirkan bayinya kemudian kedengaran suara bayi menangis, tanda bayi sudah lahir, maka tangis bayi itu menjadi penghibur dan menjadi obat bagi si ibu untuk kemudian rasa sakitnya semuanya menjadi hilang. Betulkah ibu-ibu yang bisa cerita? Tapi itulah yang dirasakan oleh para ibu begitu mendengar bayinya menangis. Tangis bayi itu menjadi obat penentram hati bagi ibu yang melahirkan. Pertanyaannya, mengapa setelah bayi lahir menjadi besar, sedikit besar, tangisnya bayi itu, tangisnya anak itu, tangisnya si balita itu kok sering menjadi perasaan yang membosankan atau membosankan bagi ibunya? Semakin nangis semakin dipukulinya, semakin nangis kadang semakin dibentaknya, semakin menangis dikasarinya. Apa sebabnya anak yang seperti itu kok dikasari, sementara ketika dia menangis saat lahir, tangisnya menjadi obat bagi ibunya, menghilangkan rasa sakitnya, dan itulah kebahagiaan yang paling ditunggu. Menangisnya bayi tanda bayi itu selamat, menangisnya bayi tanda bayi itu lahir, menangisnya bayi tanpa nikmat Allah bernama si jabang bayi itu sudah datang ke muka bumi ini. Maka jangan sampai ketika mulai membesar tangisnya anak itu jangan sampai dianggap membosankan, menimbulkan emosi dan seterusnya. Tetap saja bersikap tangisnya bayi, tangisnya balita sebagai obat. Bayangkan kalau di rumah kita sudah tidak ada tangisan-tangisan kecil. Banyak orang yang berharap segera punya anak tetapi tidak dikaruniai anak, tidak ada tangisan bayi di rumahnya. Seorang psikolog, tepatnya psikiater, kedatangan tamu seorang mbah yang dia curhat tentang cucunya. Bagaimana cucu saya di rumah senantiasa menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Kalau nggak ada dia, meja itu taplaknya rapi, rumah saya bersih, seluruhnya tertata dengan baik. Begitu cucu saya datang, korat-karit semua, tembok-tembok ditulisi, taplak ditarik, kemudian semua menjadi kotor. Sang psikiater tadi, yang psikolog tadi, diam memperhatikan curhatnya si nenek tadi. Banyak hal yang diutarakan. Selesai mengutarakan dengan perasaan gemesnya, dia kelihatan lega. Si sang psikolog konsultannya itu bertanya, "Ibu, mau saya minta untuk ibu mengikuti apa yang saya katakan?" "Mau."
Coba sekarang ibu pejamkan mata ibu. Pejamkan pelan-pelan, tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan di rumah ibu sekarang seluruhnya rapi, mejanya rapi, taplak mejanya rapi, keramiknya kinclong, semuanya serba tertib. Tetapi suara dan tingkah laku yang datang dari anak itu sudah tidak ada lagi. Karena cucu ibu sudah dipanggil oleh Allah. Bayangkan itu bu, semuanya sudah dipanggil oleh Allah. Ibu sendirian di rumah, tidak ada anak, tidak ada cucu. Belum banyak sang psikolog itu mendorong si nenek tadi untuk membayangkan kondisi yang rumahnya serba bersih, tanpa ada cucu, tanpa ada tangis anak kecil. Kata si nenek, sudah stop. Enggak usah diteruskan. Saya paham betapa sepinya rumah saya besok. Walaupun seluruhnya serba bersih, serba rapi, tapi cucu tidak ada dipanggil oleh Allah. Mulai hari ini, kata sang nenek, biar saja rumah saya korat-karit, biar saja rumah saya berantakan, asalkan di hati saya dan di depan mata saya ada seorang cucu sebagai penghibur kegersangan jiwa saya. Kaum muslimin pendengar yang setia, itulah pentingnya anak kecil di rumah kita. Tembok memang bisa kotor, tapi enggak apa-apa, yang penting hati kita tetap bersih. Rumah kita berantakan, enggak masalah, yang penting ada kelucuan sebagai penghibur rasa. Begitu seterusnya, anak adalah guru bagi kita. Anaklah yang mengajari kita senyum setiap hari 350 kali, bisa dibayangkan. Anak itu mampu tersenyum 350 kali sehari, sementara kita yang tua ini mampunya tersenyum hanya 35 kali. Ini dari berbagai referensi saya dapatkan. Kalau anak tersenyumnya dengan penuh ketulusan, kadang-kadang senyumnya orang tua masih basa-basi, itu pun jumlahnya tinggal 35 kali sehari. Sementara anak kita mampu tersenyum 350 kali. Anak kita, anak kecil di rumah kita itu tidak punya sifat dendam kepada siapapun. Sementara kita orang tua punya sifat dendam kepada orang. Sehingga kalau ada anak berkelahi sesama anak, biarkan saja dia berkelahi. Sebentar lagi akan rukun kembali. Jangan sampai orang tua terlibat di dalamnya, melerai, kemudian emosi. Orang tuanya emosi, tukaran sama orang tua, anaknya sudah dolan bareng. Karena anak tidak punya dendam dalam hatinya. Sementara kita orang tua kadang-kadang dendamnya berlama-lama. Bahkan kadang-kadang sampai turun-temurun. Memang anak tidak sehebat orang tuanya waktu kecil, tetapi dia bisa membuatkan teh ketika orang tuanya sakit. Sederhana. Memang anak tidak sehebat orang tuanya ketika kecil dulu, tetapi anak kadang-kadang bisa mengambilkan air putih bagi orang tuanya yang ingin meminum pil karena flu misalnya, karena sakit. Anak tidak sehebat orang tuanya dulu, tetapi anak bisa menghibur orang tuanya ketika dalam keadaan sedih. Luar biasa anak itu. Anak mungkin tidak sehebat orang tuanya ketika masih kecil dulu, tapi anak sekarang mampu memijit kaki orang tuanya, memijit dengan penuh guyon-guyon dan kasih sayang juga kepada orang tuanya. Itulah anak kita yang harus kita dorong mereka menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang merasakan bagaimana nyamannya hidup ini. Pribadi yang tahu bahwa dunia ini benar-benar dihuni oleh orang-orang yang tidak pendendam. Dunia ini dihuni oleh orang-orang yang senang beramal.
dunia ini bisa dicontoh kehidupan orang tuanya karena suka melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Itulah anak kita yang harus diberikan contoh yang baik. Bagaimana sholat tepat waktu, bagaimana mendekati kitab suci, bagaimana berzikir, walaupun mereka kadang-kadang melakukannya dengan lucu. Sholat sudah gerakannya ngawur, nggak apa-apa. Kadang-kadang dalam sholat anak itu mengganggu orang tuanya, nggak apa-apa, silakan saja. Walaupun orang tuanya sujud misalnya ditumpangi di atasnya, tidak perlu marah, biar saja. Seluruhnya membentuk karakter anak. Orang tuanya dilihat, orang tua saya biasa sholat, dia kemudian tergores, dicatat dalam hatinya, orang tua saya masih sholat. Walaupun kadang-kadang kita ini jengkel juga melihat anak kita yang sering mengganggu seperti itu. Maka ada sebuah masjid di Jawa Tengah. Anak-anak ramai, dibiarkan saja ramai. Bahkan disediakan khusus tempat untuk anak-anak supaya mereka ketemu dengan sesama teman, ketemunya di masjid, di serambi khusus. Mereka kemudian beribadah seperti orang tua, walaupun warna-warninya macam-macam, guyon-guyonannya macam-macam, dibiarkan saja oleh takmirnya. Yang penting anak masih mau datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bagi anak sesuatu yang mahal. Maka anak usianya boleh sama, tetapi pengalaman hidupnya berbeda-beda. Tergantung bagaimana suasana di rumahnya. Maka yang terbaik, mari kita ciptakan suasana yang surgawi di rumah kita. Penuh kasih sayang, tidak ada kekerasan, ada ibadah, ada keteladanan. Di situ melihat ibunya ada kerinduan, karena ibunya adalah sosok yang luar biasa di mata anaknya, yaitu ibu yang teduh, ibu yang tidak suka marah-marah. Ada seorang anak usianya 6 tahun, sudah hafal Al-Quran luar biasa, Masya Allah. Anaknya seorang dokter di Mojokerto. Apa yang dilakukan orang tuanya? Ketika masih dalam kandungan, orang tuanya senantiasa menghatamkan bacaan Quran sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya besok menjadi hafidh atau hafidhah. Begitu lahir, terus besar-besar, kok begitu mudahnya dia mengenal Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Usia 6 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Lah saya ini sudah 59 tahun, hafalannya masih gerodal-geradul sana sini. Mungkin juga banyak yang senasib dengan saya. Maka kita tidak boleh meremehkan anak. Anak adalah makhluk Allah. Orang dewasa yang bertubuh kecil itu anak. Kadang-kadang memang dia seperti anak, namanya anak. Tapi pikirannya kadang-kadang rasional, pikirannya itu luar biasa, briliannya melampaui masa usianya itu. Ada anak yang tidak mengalami masa kanak-kanak. Mulai kecil dia kemudian menjadi orang yang dibutuhkan oleh keluarga, oleh masyarakat sekitarnya. Ali bin Abi Thalib usia 9 tahun hafal Quran, bisa mengajarkan kandungan Al-Quran, sehingga Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengenyam masa kanak-kanaknya. Walaupun dia memang diawali dari masa anak-anak juga. Dan banyak sekarang anak-anak kecil sudah diajari untuk menjadi pribadi yang sempurna keagamaannya, cinta kepada kitab suci, juga mereka menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Saya pernah mendatangi sebuah acara yang sengaja diundang oleh pengasuh pesantren Tahfidzul Quran di Madura. 650 santri penghafal Al-Quran, anak-anak yang usianya ya selevel SMP SMA, luar biasa. Cagar moralitas kelihatan benar, betul-betul kokoh. Kalau di luar banyak orang was-was, banyak orang khawatir, generasi muda tercandu kecanduan narkotika, narkoba, macam-macam lah. Mentalnya kemudian terdegradasi. Tetapi berhadapan dengan para penghafal Quran yang ada di pesantren perinduan itu, hati saya menjadi rasanya adem. Masa depan bangsa ini masih terselamatkan kalau penghafal-penghafal Al-Quran masih bertebaran di muka bumi ini, insya Allah.
Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu antara lain bagaimana kita menghayati soal anak kita itu. Dengan demikian maka jangan ajari anak kekerasan, karena besok dia akan menjadi pribadi yang menghantam kepada orang tuanya sendiri. Kalau anak diajari kelembutan, maka dia akan belajar menghargai orang lain. Kalau anak diajari kesabaran, maka dia akan belajar menjadi orang yang mandiri hidupnya. Kalau anak diajari kedisiplinan, maka dia tahu kapan melakukan sesuatu untuk kepentingan kebersamaan. Begitu seterusnya, sehingga orang yang mengajari anaknya dengan nilai, dengan value, kebaikan hidup di dunia ini, insya Allah akan berlanjut nanti bukan sekedar di dunia. Dia akan menjadi pribadi yang memanggil orang tuanya di surga, menjadi celengan bagi orang tuanya, yang besok menyelamatkan orang tuanya, karena dia sudah berada di sana sebelum orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu antara lain bagaimana kita melihat, menyaksikan, memahami sosok anak yang ada di rumah kita. Dia atau mereka adalah amanah dari Allah. Dia atau mereka adalah pesan atau titipan dari Allah kepada kita untuk dididik, untuk dibesarkan, untuk dibekali dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang agamis. Insya Allah kalau itu yang terjadi pada diri kita, tidak akan terjadi rumah tangga kita rumah tangga yang panas. Insya Allah tidak. Tidak ketemu ayah, tidak ketemu ibunya, tidak ketemu anaknya, semuanya sama, kangen. Kalau ketemu mereka kemudian saling bercengkerama, penuh gelak tawa, penuh kualitas dan seterusnya. Bukan supaya jangan sampai terjadi kalau ketemu justru saling memusuhi satu dengan yang lain. Anaknya jengkel kepada orang tuanya jengkel kepada anaknya. Kalau itu yang dirasakan, maka rumah tangga menjadi rumah tangga suasana neraka yang itu akan cukup berat bagi masing-masing. Hari demi hari dirasakan perjalanan waktu yang sangat panjang karena satu dengan yang lain saling membawa bara api dendam masing-masing. Tapi kalau suasana rumah tangganya suasana rumah tangga sorgawi, maka waktu demi waktu serasa singkat rasanya karena seolah-olah tidak mau berpisah satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan suasana yang saling menghargai terhadap anak, anak menghargai kita sebagai orang tua, saling mengisi satu dengan yang lain, saling melaksanakan ajaran agama secara maksimal. Dan insya Allah kalau itu yang terjadi, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang hebat, keluarga kita menjadi keluarga yang surgawi, rumah kita menjadi rumah yang damai, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.